Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-139 dan yang ke-140. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Di sini Ibnu Athaillah mengatakan bahwa jalan menuju Allah mahajabaka, tidaklah yang menghalangimu dari Allah itu karena ada sesuatu yang memang wujud bersama Allah. Walakin akan tetapi yang membuat kita tidak sampai tujuan, ya maksud tujuannya ini menghalangi kita dari Allah, tawahhumu mawjudin ma'ahu, karena kita menyangka ada sesuatu di sisi Allah. Begini gampangnya. Gampang ini bacanya biar tidak pusing. Sesuatu itu ya seorang salik namanya, seorang salik, orang yang mencari ridhonya Allah, kadang merasa terhalangi. Kok saya mau nyampe Allah ini kok nggak nyampe-nyampe, kepingin deket Allah tuh kok ada saja halangan. Lah kalau orang-orang yang alim dan soleh itu mereka bertanya, memangnya ada yang bisa menghalangi kamu dari Allah? Besar sekali. Misalnya kota Depok ini besar. Siapa yang bisa menghalangi santri datang ke kota Depok? Kan jalan menuju Depok ini nggak cuma satu. Misalnya apa nih? Sampai masuk Lenteng Agung, saya tutupi. Sampai bisa masuk Al-Hikam lewat mana? Lewat jalan tol Kukusan, ya kan? Saya blokir, stop. Bisa lewat tol, tolnya stop, macet. Sampai bisa lewat Bogor, ya kan? Bogor jalan di sebelah sana Cimanggis, stop. Bisa lewat mana lagi? Hah? Sawangan. Saya stop lagi. Masuknya lewat mana lagi? Bisa mana? Bisa naik helikopter. Jalan itu selalu ada.
Loh, menghalangi orang masuk ke Depok saja susah. Bagaimana ada halangan, rintangan untuk menuju Allah? Allah kan akbar. Kok bisa orang tidak sampai Allah? Itu Allahnya maha besar. Nah, terus yang menghalangi orang masuk ke kota Depok, dia menyangka bahwa ada benda itu sebesar kota Depok. Benda itu maksudnya apa? Bukan wujudnya, tapi dalam hatinya itu memiliki posisi yang cukup besar sehingga perlu untuk disandingkan dengan besarnya kota Depok. Nah, saya paling gampang aja deh ini. Apa? Sampean mau datang ke pondok, yang bikin sampean berat untuk sampai tepat waktu di Depok, di pondok kita ini, sebenarnya karena pondoknya kecil apa perasaan kita yang nyantol di rumah yang besar? Gampang aja. Gampang jawabannya ya, okay. Yang membuat kita itu loh susah nyampe Depok itu bukan kok jalannya ndak ada, kok ada blokade, ada begal, enggak, kitanya aja yang terlalu berat untuk melangkahkan kaki balik. Ya, namanya juga balik pondok susah memang ini. Ya, saya juga tahu kok. Tapi saya tidak boleh setuju kamu terlambat, tidak boleh setuju. Saya memaklumi, memahami secara manusiawi, tapi secara sistem saya tidak boleh setuju telat. Yang bikin kita telat datang ke kelas itu sebenarnya karena kelasnya yang sempit, apa hati yang sempit? Yang bikin kita misalnya nanti mau lolos universitas yang kita tuju, pekerjaan yang kita impikan, itu apakah pekerjaannya, duh masuk pekerjaan ini kok sulit banget kok. Katanya sulit, lah itu lolos. Ya dia loh, kata kalau sulit ya kamu sulit, dia juga sulit. Dia lebih kompeten sih dari saya. Dia lebih kompeten apa lebih serius? Lebih serius sih daripada saya. Ya sudah. Nah, judulnya. Nah, itu saja. Ya, yang kecil-kecil. Bagaimana dengan Allah? Allah ini kan jauh lebih besar daripada alam semesta. Kok orang mau ke Allah itu nggak sampai? Sebesar apa halangannya kok bisa menghalangi menuju Allah? Sama tahu ya, apa namanya? Mainan gobak sodor ya, tahu ya? Tahu. Gobak sodor itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu go back to door. Wah, waktu saya kecil dikasih tahu begitu. Oh iya, gobak sodor ini show-nya dari mana loh? Ini mesti orang keliru, keliru bahasa Inggrisnya. Namanya gobak sodor, itu saya cari di kamus manapun nggak ketemu. Ternyata dalam bahasa Inggris go back to door. Jadi berangkatnya dari pintu sebelah sana, ada palang pintunya, okay? Nah, kan yang bikin kita susah itu karena palang pintunya dari situ sampai situ dijaga orang. Semakin besar pintunya, semakin mudah kita untuk masuk ke dalam permainan, ya kan? Kalau dijaga ada. Lah kalau pintunya itu segede mana ya, segede lapangan Al-Hikam, kan jaganya susah. Tinggal lari di sini, tembusnya gampang. Loh, Allah itu lebih besar daripada lapangan. Kok bisa ada orang merasa terhalangi menuju Allah? Maka di sini susah banget ya menuju Allah ya? Enggak, bukan susah. Lakin hajabaka anhu tawahumu maujun mau, tetapi dalam hatimu menyangka ada sesuatu yang lebih berharga untuk Anda perjuangkan, yang itu setara dengan perjuangan Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu kayak saya pernah bilang, kalimat takbir, kalimat takbir itu jangan salah pakai. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kalimat ini
itu tidak dipakai untuk mengecilkan diri, membesarkan Allah. Allahu Akbar itu artinya begini, Allah Pak lebih besar dari apa? Nggak dijelaskan. Itu kan Allahu Akbar mufidah apa tidak menurut saya? Menurut saya loh, Allah lebih besar. Itu menurut Anda jumlahnya mufidah apa tidak? Di sini siapa sini? Apa? Mas Saiful mana Mas Saiful? Saiful? Mana Mas Saiful? Ya, mufidah apa Anda? Allahu Akbar dulu. Mufidah, no, mufidah. Allahu Akbar. Belum toh? Belum. Itu tidak selesai kalimatnya. Allahu Akbar, akbar min mana? Lebih gede dari apa? Wong itu isim tafdil, ngaten nggih, mesti ada gandengannya. Maka tafsirannya lebih besar daripada ya dari apa saja, termasuk dirimu, ngaten nggih. Makanya ketika orang itu perang, ngaten nggih, kenapa kok perang zaman dulu takbir itu kok bukan karena itu hanya penyemangat, tidak. Saya ini takut mati Nabi. Terus bagaimana? Tapi Allah lebih besar daripada kita kan? Iya. Allah, keinginan Allah lebih pakem daripada keinginan kita kan? Iya. Karena keinginan Allah kita untuk mempertahankan Madinah, maka teriakkan Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada nyawa kita, harta kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Maju ke medan perang. Allahu Akbar, maju. Itu maksudnya. No. Jadi Allahu Akbar itu makanya siwallahi asghar. Nah, selain Allah niku lebih kecil. Jadi Allahu Akbar itu bukan kalimat demo, bukan kalimat untuk demonstrasi. Setiap ada demonstrasi ada Allahu Akbar, tapi sambil bakar ban. Loh, yang mana Allahu Akbarnya ini dari ban ini mana? Maksudnya kita berjuang ini tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu. Sehingga ketika kita mau sholat tuh, kenapa takbir? Karena ketika orang mau sholat, itu yang dipikirkan, yang membuat kita susah khusyuk sholat, itu karenanya Allah niku jual mahal, atau sholatnya itu rumit, misalnya sholatnya kayak breakdance lah, susah ditiru, kayaknya harus begini, harus begitu, misalnya itu. Coba kalau sholat itu kayak breakdance, keselio. Sholat itu ada gerakan kayang, patah sampai, apalagi istiqaqi, suruh kayang kuat apa enggak? Atau sholat itu misalnya push up dengan satu tangan, nggak ada tuh. Semua gerakan sholat itu gampang. Tapi kenapa kok ada bilang sholat itu susah? Bukan karena sholatnya susah, bukan kok Allah itu mempersusah kita. Ya, sholat itu di atas sajadah tuh. Coba Allah enggak, sholat itu harus nempel di tembok. Coba, sama harus mana? Kayak cicak. Gampang sholat itu di lantai, lurus, di daerah yang nyaman, ada kipas anginnya. Kok dibilang susah? Bukan karena susah, nopongin mahajabaka anillahi wujudu maujudin ma'u. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk sholat, tidak ada. Tidak ada. Sholat itu susah sholat kalau misalnya kalau kamu mau sholat harus lolos main gobak sodor dulu. Ada 10 no pintu baru lolos gitu. Tidak ada yang menghalangi kita untuk sholat. Tidak ada yang begal yang nungguin di depan pintu Pesma. Nggak ada. Nggak ada di situ misalnya labirin yang menipu kamu kalau lurus sana keliru. Enggak. Pintu dari sini masuk lurus, sana lurus, pesmi lurus. Apa yang di sini maksudnya itu? Yang mengganggu kita dari Allah, ibadah, berbuat baik, itu adalah merasa bahwa nafsu kita itu layak untuk diperjuangkan sehingga mengalahkan kita untuk ibadah kepada Allah. Ini gampangannya. Sekarang kita cari kontekstual. Yang membuat kita ini tidak bisa bahasa Arab, itu kok bukan karena bahasa Arab itu susah, karena niat kita untuk belajar bahasa Arab kurang serius. Jadi jangan suka menyalahkan dunia, aduh Ustaz, masak itu susah, masak itu susah.
Di sini ada laki-laki yang tidak bisa masak, ada. Susah masak. Katanya orang tua itu benda lek katon itu saya disinauni. Benda itu kalau masih kelihatan masih bisa dipelajari. Loh itu ilmu katon, ilmu yang masih dilihat kok susah dipelajari. Kecuali kalau ilmu misalnya apa ya, lipat bumi lah, susah itu sampai mau belajar, mau nggak kelihatan caranya bagaimana. Tapi kalau ilmu misalnya masuk STKK, ilmu balaghah, bukunya ada, ustadznya ada, yang membuat kita tidak ahli balaghah itu bukan ilmunya susah, tetapi keinginan kita untuk belajar yang masih digandoli oleh keinginan-keinginan main HP, main itu dan sebagainya, yang membuat kita tidak bisa ilmu balaghah. Ustadz, ini yang membuat skripsi kita susah apa? Assalamualaikum, skripsi, skripsi itu susah apa karena nggak dikerjakan gitu aja lah, gampang, oke? Lah yang membuat kita tidak mengerjakan skripsi itu adalah hal-hal yang kita anggap dia itu sepenting skripsi, padahal dia itu tidak terlalu penting. Lah maksudnya itu seperti itu. Mbak Pesmi, kamu punya cita-cita apa? Mbak STKK Putri, Peski, kamu punya cita-cita apa? Cita-citamu sulit apa tidak? Sulit Pak, dicapai, Masya Allah. Sebenarnya ada nggak orang nyapai? Ada. Lah kok itu bisa sama tidak bisa? Ini sebenarnya sulit apa sampean kurang serius? Kurang serius sih kita, no? Kurang serius. Ada lagi yang bilang dapat jodoh sulit. Nah, misalnya, misalnya, lah itu ada orang dapat jodoh, waduh, searat-arat. Dalam bahasa Malang itu sandaya. Jadi segitu banyaknya suku Dayak, itu dapat jodoh semua. Loh kok tiba-tiba itu di daerah loh ya bisa dapat jodoh. Loh kok kita di Jakarta kok nggak dapat jodoh misalnya? Apakah karena kurang laki-laki soleh misalnya? Tidak ada, laki-laki itu soleh kalau sudah punya istri yang galak, soleh tuh. Jadi jadi jangan mencari laki-laki soleh yang belum menikah. Saya mau cari laki-laki, enggak ada. Nikahnya solehnya laki-laki setelah menikah. Maka ketika Anda perempuan itu menerima pinangan laki-laki, niatkan untuk menjadikan dia laki-laki yang soleh, yang bener begitu. Enggak, saya pengen yang soleh, alim, hafid, kaya raya, kemudian ngajar di mana-mana, punya duit banyak, pom bensin, kapal pesiar, sebagainya. Ya, entah nonong kalau di surga, tunggu sampai di surga, serep. Ini judulnya apa? Keinginan dan hijab. Sebenarnya siapa yang menghalangi keinginan Anda? Kalau keinginan kita sekokoh, sebesar gunung, maka tidak ada yang bisa menghalangi gunung. Tapi kalau keinginan kita sebesar semut, kotak pensil aja terlalu besar bagi semut, sehingga yang membuat kita ini gagal bukan karena perkaranya itu besar, tapi keinginan kita yang terlalu ini kok nggak berani ngomong bagaimana? Nggak apa-apa, ngomong aja, biasa aja. Kitab Hikam ini mengkritik orang soleh, mengkritik orang soleh. Jadi kalau kita merasa soleh harus merasa dikritik oleh kitab Al-Hikam. Kalau tenang-tenang aja berarti belum nyampe. Hadirin yang dirahmati Allah ya para santri sekalian, saya ulangi lagi, ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu. Kalau tadi itu tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Terus bagaimana siapa? Saya ini loh mau mendekat kepada Allah kok susahnya, bukan main. Memang Allah itu kecil atau bagaimana kok susah ditemukan? Misalnya, tolong carikan saya, kelereng di rumahnya di dalam. Anda boleh bilang susah. Rumahnya besar, kelerengnya kecil. Menemukan kelereng di rumah yang besar, maka itu menjadi susah loh. Menemukan Allah di dunia, wong Allahnya itu lebih besar daripada dunia, kok susah menemukan itu. Kayak ada benda besar di depan mata, gajah dipeluk.
Semut di seberang lautan terlihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Bukan gajahnya yang keliru, susah banget ya nemukan gajah ini ya. Bukan gajahnya yang keliru. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Hatinya ini salah jalan, karena hatinya terlalu terbebani oleh urusan-urusan yang tidak penting. Oke, sudah. Nah ini maksudnya gini, jangan salahkan Allah. Allah kok saya ini mau deket kesampaian kok susah, jangan salahkan saya toh. Redaksimu nih tolong yang bagus. Redaksi gini, ya Allah, nafsu saya terlalu besar sehingga menghalangi saya kepada Anda. Wahai zat yang lebih besar daripada nafsu saya, kecilkanlah nafsu saya, sampaikanlah saya padamu. Lah kalau orang alim begitu dah. Bukan ya Allah kok susah banget ya, saya kalah sama nafsu. Loh kamu tuh kok membandingkan saya sama nafsu, mau nafsu itu lo ciptaan saya, kamu kok bandingkan saya sama nafsu, kan saya juga tersinggung. Tersinggung. Kok bisa kamu itu kok kalah sama, mengalahkan saya sama nafsu itu bagaimana? Kok bisa sama mengalahkan saya dengan rasa ngantuk itu bagaimana? Kok bisa sama mengalahkan saya dengan maksudnya itu. Lah makanya kalau orang-orang soleh itu tirakatnya biasanya tirakat ketahanan. Maka ada yang bilang tirakat tidak melek, tidak tidur malam, tirakat melekan. Itu sebenarnya bukan kok dia tirakat kuat-kuatan buka mata, bukan. Itu kuat-kuatkan mempertahankan, saya ingin buka mata tapi matanya ingin tidur, enggak saya ingin. Jadi itu adalah latihan ketahanan, bukan kok sekedar nganggur terus begadang. Boten, jangan dikira kalau orang-orang soleh ngaten kan ada tirakat melek bengi namanya. Itu bukan dimaksudkan meleknya benginya toh. Kalau semua melek ya nonton bola juga melek gitu. Main domino juga melek bengi. Tapi itu masa dianggap tirakat? Sebentar, saya mau nggak boleh tidur sama kiai saya. Terus bagaimana? Saya tak main domino lah. Saya tak beli kaset PS paling baru main hataman. Loh itu bukan tirakat. Karena yang dimaksudkan tirakat itu adalah rasa kantuk datang, enggak, rasa kantuk enggak lah. Mengatakan tidak kepada rasa kantuk itu akan menjadi latihan ketahanan diri. Lah kalau santri enggak usah lah. Latihan ketahanan itu gini, ayo main, enggak, kuliah, enggak, ayo main, enggak, kuliah, itu sudah ketahanan. Pokoknya kalau saman ikut kegiatan santri ya yang banyak ini, terus saman semangat, itu sudah cukup. Enggak usah saman melek bengi ketika jadi santri alikam, enggak perlu. Pokoknya saman manut aja, disuruh dirosah bismillah, disuruh bidrosa Allahu Akbar, lebih besar daripada diri saya, lebih besar dengan rasa payah saya pengen main. Itu sudah menjadi tirakatnya santri. Cukup. Disuruh sana berangkat, disuruh sini berangkat, itu sudah tirakat. Karena hatinya pengen ke kiri, disuruh ke kanan, maka kita ke kanan. Walaupun hatinya ke kiri, itu sudah tirakat. Lah berbahaya orang habis tirakat, lulus pesantren, wah, nabungnya pengen ke kiri pol, pengen ke kanan gas, kadang-kadang sampai nabrak nih. Jadi nabungnya yang hati-hati itu adalah justru lulusan pesantren. Walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'hu, yang menghalangi kita, yang menghalangi keinginan kita menuju Allah itu sebenarnya adalah kita menyangka ada yang lebih besar daripada Allah untuk kita perjuangkan. Judulnya ini apa? Keinginan dan hijab. Nah, dunia itu bisa jadi dua. Kadang dunia bisa jadi kendaraan, kadang dunia bisa jadi hijab. Sifatnya dunia begitu. Diri kita bisa menjadi kendaraan menuju Allah. Nafsuka matiyatuka farfuk biha, katanya Nabi begitu. Dalam kitab Hakim disebutkan, tolong ya kasihani dirimu. Lah kenapa? Karena diri kita adalah kendaraan menuju Allah. Satu sisi
Allah memuji dunia, tapi satu sisi Allah mengkritik dunia di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika dunia menjadi kendaraan kita, mazra'atul akhirah, maka Allah puji dunia. Tapi ketika dunia itu menjadi hijab kita dengan Allah, maka Allah kritik dunia. Berarti kritik Allah terhadap dunia bukan karena dunianya, tapi kritik Allah terhadap dunia itu karena penggunaan kita terhadap dunia yang tidak dipakai untuk kendaraan, tapi dipakai untuk hijab menuju Allah. Skripsi, assalamualaikum, selesaikan. Yang bikin skripsi susah itu adalah bukan skripsinya, tetapi yang bikin susah adalah tidak diketik. Ini juga bagi saya juga, disertasi itu nggak selesai kalau nggak dikerjakan. 140 hikmah. Laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absarin law dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatu. Ini kemungkinan begini. Ini gini, saya terjemahkan. Jikalau laula zuhuruhu fil mukawwanati, kalau bukan karena Allah itu terdeteksi di dalam alam semesta, maka tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Gampang itu. Lau dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu. Kalau Allah itu memang nampak secara zahir, maka semesta ini akan lenyap. Gini. Gampangnya begini. Tadi kan Allah niku dianggap ada sesuatu yang menutupi Allah. Tahu tudung saji ya? Tudung saji yang bisa menutupi makanan, tudung sajinya harus lebih besar daripada piring. Oke? Nah, kalau Allah niku mau ditutupi, maka tutupnya harus lebih besar daripada Allah, dan itu mustahil. Oke. Terus ada juga yang misalnya ngeyel gitu. Jangan pakai teori-teori lah. Allah, gini aja deh, biar kita itu tidak terhijab darimu, tolong tampakkan dirimu biar kamu bisa lihat. Makanya Nabi Musa mengatakan, arini andur ilaih. Itu Nabi Ibrahim apa Nabi Anu? Nabi Musa ya? Nabi Musa. Qala, Allah menjawab, enggak bisa kamu lihat saya. Kalau ada nabi yang lain, Nabi Ibrahim itu kepingin lihat mukjizatnya Allah. Apa kamu nggak iman? Saya iman, tapi biar mantep hatinya. Jadi kalau nggak lihat Allah, ya minimal lihat mukjizatnya. Gimana? Allah, kita ini pengen beriman kepadamu, tapi kalau kami nggak lihat langsung, kita nggak percaya. Kita atau nafsu saya itu kurang percaya, akal saya juga kurang meremah. Tolong tampakkan dirimu, biar kami bisa lihat dan kami percaya. Lah, ini dijawab. Gini loh ya. Kalau saya balik nih hikmahnya yang 140. Kalau saya itu menampakkan diri, ini semesta itu rusak. Sehingga ketika Allah bilang, lihat ya gunung itu, kalau memang gunung itu bertahan, maka kamu bisa lihat saya. Ternyata gunungnya goncang. Molekul itu bisa pecah karena ada pemiliknya. Molekul itu loh bisa pecah, jadi atom itu yang dua muter-muter itu ngeliat Allah tuh tiba-tiba pisah. Misalnya ada presiden datang, mau lewat kerumunan, pas pamres pasti membukakan jalan, sehingga kerumunan yang begitu bisa terbelah menjadi dua. Loh, kalau Allah yang menampakkan diri ya, itu partikel kita ini pecah.
Ndak kuat, ndak kuat. Ada penciptanya menampakkan diri, semuanya pada tunduk semuanya. Allah, sudah dar. Jangankan Allah menampakkan sangkakala, menampakkan apa dirinya. Trompet, trompet namanya nafkhatul maut, trompet pertama malaikat Israfil, ya, itu sekali ditiup, wa tad'u kullu dzati hamlin hamla. Itu nanti ketika trompet itu bunyi, dunia ini akan pecah dengan suara yang sangat keras. Saking kagetnya orang itu, orang yang hamil tiba-tiba melahirkan. Saman kalau kaget apa? Lompat. Kalau kaget lompat. Kalau lagi makan permen tiba-tiba dikageti ada suara anjing. Gitu. Itu lollipop itu 5 meter. Dia sangkakala saja bunyi, itu kemudian semesta itu pecah. Jangan dikira pecahnya itu seperti kembang api, fireworks. Itu aja kita udah kaget. Mercon mercon pendem yang ditanam tuh yang enggak. Itu yang pecah bukan hanya kertas, semesta yang pecah. Itu hanya sangkakala. Bayangkan kalau Allah yang nama. Sudahlah, enggak usah macam-macam enggak usah macam-macam. Tapi namanya orang wali, ya, orang dekat sama Allah itu kan rindu sama ya Allah, saya itu kepingin lihat jenengan. Bukan kok suul adab, tidak, karena kangen, kepingin ketemu. Kok tiap hari saya sembah tidak pernah ketemu. Tiap hari saya cintai tapi kok tidak pernah bertemu. Ini kan kasih tak sampai, kasih tak sampai. Tapi didem-dem sama siapa namanya, Ibn Athaillah. Sudahlah, jangan minta yang macam-macam. Permintaanmu terlalu besar. Umpama Allah ini menunjukkan nurnya saja, sampean pasti rusak. Belum lihat sudah rusak. Wah, jangankan sampean rusak, gunung saja bisa pecah. Terus bagaimana? Maka hikmahnya Allah itu, Allah tidak akan menunjukkan dirinya karena partikel kita akan rusak. Maka Allah titipkan sifat-sifatnya, itu dititipkan pada apa? Pada semesta, keteraturan semesta. Biar kamu tahu ya, kalau saya ini membuat biar saya ini orang yang disiplin. Biar kita tahu Allah itu disiplin. Kenapa? Karena pagi dan petang tidak pernah terlambat. Maka sampai yang disiplin. Kalau sholat disiplin, kalau belajar disiplin. Sebagaimana makan juga disiplin. Sebagaimana disiplinnya kita buka puasa. Tidak ada orang yang terlambat buka puasa, tidak ada, kecuali kepepet. Semuanya disiplin ketika buka puasa. Nanti Allah titipkan juga bahwa Allah itu maha teliti. Kenapa kok teliti? Karena Allah itu bisa mengalirkan air di dalam tanah, kemudian masuk ke dalam buah kelapa. Kok bisa ya? Kelapa ini gimana cara masukinnya? Maka Allah maha teliti, mengirimkan air pelan-pelan dari serabut-serabut kelapa tiba-tiba sampai ke dalam buah. Kalau salah jalan misalnya, ngucur, bocor, nggak ada. Allah maha teliti. Makanya manusia muslim harus teliti ketika bekerja dan sebagainya dan sebagainya, sehingga kita kenal Allah itu dari semestanya. Jangan hanya kenal Allah, minta kepingin ketemu Allah. Lah kalau sama ketemu Allah, sudah berjumpa dengan Allah, berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Alhamdulillah lihat Allah. Ya sudah, kali itu saya beriman, saya sholat lagi. Mohon maaf, waktunya sholat sudah habis. Lah maunya orang soleh kan nggak begitu. Saya pengen lihat Allah dulu, baru biar semangat ibadat. Mohon maaf, kalau kamu sudah ketemu saya berarti sudah tidak lagi perintah untuk sholat. Nah itu nanti sisanya minggu depan. Sekarang pesan moral apa yang bisa diambil dari kita selaku santri Al-Hikam, mahasiswa, ustadz dan sebagainya? Yang bisa kita ambil adalah bahwa keinginan itu ada yang menjadikan kita menghantarkan kepada Allah, ada keinginan yang menghalangi kita untuk kesuksesan. Termasuk dari suksesnya para wali itu adalah sukses untuk mengendalikan nafsu supaya bisa diajak beribadah dengan baik kepada Allah. Itu namanya apa? Keinginan. Jadi keinginan kita itu bisa menjadi perantara kita menuju Allah, tapi juga bisa menjadi hijab. Berarti kalau kita masih jauh dengan Allah, bukan salah Allahnya, tapi bukan salah kita punya keinginannya, tapi kita belum bisa mengendalikan keinginan sehingga keinginan tidak menjadi kendaraan menuju Allah, keinginan menjadi hijab kita dari Allah. Nah, pesan moralnya untuk dunia kita yang masih muda-muda ini, maka kita perlu untuk mengendalikan keinginan. Tidak semua keinginan harus Anda turuti. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Jadi syarrun sama khairun ya, itu bukan karena keinginan. Ya sudah, Allah saya ini jadikan mayit saja yang nggak punya keinginan. Kenapa? Karena keinginannya menghalangi saya. Bukan keinginan. Kamu tak kasih keinginan ini itu sebenarnya ada baiknya. Coba nggak saya kasih keinginan, kamu nggak bakal nyari uang, kamu nggak bakal nyari istri, ya kan? Coba kalau kamu nggak seneng perempuan, kamu nggak bakal nyari istri. Perempuan juga nggak butuh laki-laki, nggak bakal butuh. Ngapain ngerepotin? Ada laki-laki sukanya keringetan bau, nggak pernah pakai parfum. Perempuan sukanya pakai apa? Pakai parfum. Kok bisa? Yang suka pakai parfum seneng yang nggak pakai parfum? Ini kan nggak masuk akal. Tapi karena Allah karena Allah ciptakan sama seneng laki-laki, ya begitu memang keinginannya begitu. Dijadikan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal akas. Dan sebaliknya. Kenapa? Biar mau nikah. Walaupun laki-laki itu merepotkan, ngaco, nah dan sebagainya, tapi senang mau apa? Perempuan itu susah ditebak. Kalau sudah bilang terserah, itu bukan artinya terserah. Bisa jadi itu artinya tidak. Terselubung dalam kata terserah. Hati-hati kalau ada punya-punyai bilang terserah, itu jangan kamu kepedean. Pesmi datang sama Peski datang ke Ningsifa. Nih, saya mau izin, serah deh. Wah, terserah saya, yes. Keluar, pulang ke pondok dihukum, no. Lo kan katanya terserah nih. Kamu itu perempuan bilang terserah itu belum tentu apa? Terserah. Ya gitu ya. Hati-hati nih punya istri bilang terserah. Ini kata jebakan, jebakan Batman. Tidak artinya terserah itu terserah kah? Terserah kamu. Terserah itu artinya masa bodoh. Pokoknya saya ingin marah, itu artinya terserah. Hati-hati. Nah, maka kata dia, tapi di sisi lain ya udah kalau gitu, kalau memang yang membuat kita keinginan, ya Allah tolong tampakkan dirimu supaya kami bisa mengendalikan keinginan. Tidak, saya tidak akan menampakkan diri, nggak usah macam-macam, kontrollah keinginanmu sebaik-baiknya, mudah-mudahan nanti sampai kepada saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.